Pada Ibu Kepala SDN Negeri 1 Karanganyar yang saya hormati, serta Bapak Ibu dan karyawan SDN Negeri 1 Karanganyar yang saya hormati pula, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kegiatan komunitas belajar SDN Negeri 1 Karanganyar. Susunan acara komunitas belajar SDN Negeri 1 Karanganyar, Senin 26 Agustus 2024. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengantar dari kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian diseminasi disiplin positif. Yang keempat, penyampaian diseminasi rencana tindak lanjut PKG PCOK, dan yang terakhir, penutup. Marilah untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pengantar dari Kepala SDN Negeri 1 Karanganyar kepada Ibu Siti Fatimah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru dan karyawan di Satu Karanganyar yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita, utamanya nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara komunitas belajar SD Negeri 1 Karanganyar yang nanti pada hari ini akan diisi oleh Ibu Kurniasi dan Bapak Kusmi Mubarak. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali pada hari ini kita bisa melaksanakan komunitas belajar di tahun ajaran 2024-2025 yang dilaksanakan pada hari ini, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Saya berharap mudah-mudahan dalam acara Komel ini atau komunitas belajar ini nantinya dapat meningkatkan kompetensi guru dan dapat meningkatkan inovasi kreativitas Bapak dan Ibu guru dalam pembelajaran di kelas. Pada hari ini yang akan disampaikan ini luar biasa, ini tentang disiplin positif dan juga dari Bapak Kusmi tentang rencana tindak lanjut PKG PCOK. Monggo Bapak Ibu selamat menikmati dan selamat mengikuti komunitas belajar SD Negeri 1 Karanganyar dengan penuh semangat. Mudah-mudahan hari ini kita bertambah ilmu dan bertambah lagi semangatnya untuk memberikan layanan terbaik kita untuk anak-anak SD 1 Karanganyar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi disiplin positif oleh Ibu Kurniasi SPD SD. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah
atas berkat dan rahmatnya lah kita semua warga SD Negeri 1 Karanganyar dapat berkumpul dalam acara kegiatan Kombel SD Negeri 1 Karanganyar dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan karena saya diberi kesempatan untuk belajar bersama di sini dalam kegiatan Kombel SD Negeri 1 Karanganyar pada kesempatan hari ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan nanti judulnya juga belajar bersama seperti itu, sehingga nanti saya harapkan ketika saya menyampaikan materi kita berdiskusi seperti itu, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Ada misalnya yang ditanyakan, tolong jangan ditahan, nanti pun yang menjawab tidak saya, malah syukur alhamdulillah seperti itu. Kita saling belajar bersama. Ada gitu. Tidak apa-apa. Dilanjut atau kita jeda sebentar? Lanjut. Tidak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, terima kasih, bahwa Kombel kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Dari judulnya juga sudah positif, budaya positif, apalagi di sini nanti ada tentang disiplin positif. Yang mana tadi pagi kita sudah mendapatkan pengantar sebagai disiplin positif dari Ibu Kepala Sekolah, bahwa dari hal yang positif tersebut atau hal dari yang disiplin tersebut belum tentu berdampak positif seperti itu. Karena di sana disiplin saja pun tidak cukup. Karena kalau di sana belum ada budaya. Artinya di sini ada budaya, berarti mau budaya itu bukan hanya satu kali saja dilakukannya, atau sudah istilahnya sudah membudaya itu berarti sepanjang masa bisa diterapkan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, nanti kita belajar sedikit demi sedikit apa bedanya disiplin ataupun bedanya dengan budaya positif di sini. Kita lihat, mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Baru berapa minggu mungkin saya menyampaikan, untuk itu saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, karena lagi-lagi ya niatnya mudah-mudahan di sini belajar bersama sehingga talabul ilmi itu nanti pahalanya dapat, ilmunya juga dapat, mudah-mudahan seperti itu. Yang mana filosofi Ki Hajar Dewantara di sini sampaikan bahwa kita ataupun sekolah di sini itu diibaratkan sebagai apa? Bapak kemarin masih ingat tidak? Ladang atau lahan seperti itu. Sehingga di sana ada petani. Petaninya siapa, Bapak Marin? Iya, yang kanan-kanan yang di depan. Kita semua. Terus kemudian siswa-siswi kita sebagai apa kemarin? Iya, sebagai benih. Benih-benih kan banyak sekali jenisnya. Mulai dari jagung, ada kacang tanah dan lain sebagainya. Sehingga di sana pun penanganannya ataupun cara merawat, memberikan pupuk dan perawatannya pun mempunyai hal yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Nah, demikian seperti ini nanti diharapkan tumbuh dengan baik sesuai dengan kode
berat zaman, alamnya dengan masing-masing, dunianya masing-masing, zamannya sekarang tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu, harus dihadapi, tidak boleh disauhi. Nah, sekarang budaya positif di sini yang akan kita bahas bersama, yaitu dalam membangun budaya positif sekolah atau tadi lahan. Nah, lahan itu harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir atau bertindak dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tadi sekolah kita berarti mungkin kita masih ingat ada sekolah ramah anak. Kemudian apa lagi? Sekolah bebas rokok lagi, bebas kekerasan, perundungan dan lain sebagainya. Itu merujuk ke ini, budaya positif. Yang mana sekolah kita atau lahan kita harus menyediakan, kalau lahan itu mungkin lahannya yang tanahnya yang subur seperti itu, tidak ada halangan pepohonan yang mengganggu ataupun hama dan lain sebagainya. Begitupun sekolah kita. Saya yakin sekolah kita lihat sudah mendukung itu semua, betul tidak Pak Bu? Ya, sudah ramah anak, kemudian ramah menyediakan hal-hal yang positif, aman. Ya, sudah ada pagar dan lain sebagainya. Sehingga ini syarat pertama sudah lulus. Ya, sekolah kita sudah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, untuk selanjutnya konsep budaya positif, yang harus dilalui ataupun yang ada di dalamnya itu terdiri dari beberapa aspek. Di sini ada perubahan paradigma belajar yang selama ke depan nanti kita akan sedikit membahas. Kemudian ada disiplin positif, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kita semua kalau manusia seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, apa saja nanti yang termasuk di dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol, ada keyakinan kelas yang saya yakin semuanya sudah bisa menerapkan, bahkan dari beberapa tahun ke belakang seperti itu. Nanti kita samakan persepsi kita seperti itu. Yang terakhir ada segitiga restitusi yang akan kita bahas satu persatu. Pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ada paradigma, ada baru. Kira-kira ini kalau bahasa kita itu apa ya Pak Bu? Kalau paradigma baru itu yang baru atau apanya ini? Iya, malah pikir ya, yang harus dibarukan atau dalam bahasa kerennya di apa? Upgrade. Seperti itu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, di sini kata kuncinya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila itu adalah tujuan umum dari kurikulum Merdeka ini, yang dari berbagai aspek menuju muaranya di profil belajar Pancasila. Kata kunci dari paradigma baru di sini tadi pembelajaran yang terdiferensiasi. Sudah ada gambaran tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak Bu? Sudah, iya. Kalau sudah kan lanjut seperti itu. Iya, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kalau tadi kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, kembali atau sesuai dengan tanaman atau bibit masing
masing-masing. Jangan sampai nanti padi diberi pupuk jagung. Kalau padi sama jagung mungkin agak dekat mungkin ya. Seperti itu juga siswa-siswi kita seperti itu. Untuk selanjutnya, dalam perubahan paradigma belajar atau paradigma baru di sini ada beberapa miskonsepsi. Pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol siswa. Coba, kira-kira guru bisa mengontrol siswa atau tidak, Pak Bu? Bisa mengontrol atau tidak? Ya, jangan takut salah, tidak apa-apa ya. Bisa. Tidak, seperti itu. Ya, kira-kira bisa atau tidak? Bisa, iya. Bahkan sering kita lakukan sepertinya ya. Tuh. Kalau menurut Bu Ani bisa atau tidak? Iya, untuk sementara bisa. Jawaban yang bijak sekali. Tuh, iya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efeknya bermanfaat. Padahal positif tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Ini positif, pasti efeknya juga pasti hasilnya bermanfaat. Betul atau tidak, Pak Bu? Betul. Iya, betul makanya ya, betul. Udah positif pasti manfaat. Ya. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Misalnya kritik kemudian bisa membuat orang tersebut merasa bersalah. Nah, itu akan memperbaiki karakternya atau tidak, kira-kira Pak Bu? Karena kan kalau zaman dulu ada kritik dan saran, udah kental banget itu. Ya, ditunggu kritik dan sarannya seperti itu. Nah, di sini kira-kira bisa merubah karakter seseorang atau tidak? Iya, kritik yang membangun seperti itu. Ya, nanti kita bahas bersama. Untuk selanjutnya satu lagi, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sering dilakukan oleh kita atau tidak, Pak Bu? Iya, sering, betul. Sama saya juga. Coba nanti kira-kira boleh atau tidak ya kalau orang dewasa memaksa seperti itu. Ya, biasanya memaksanya ke mana? Ke orang yang lebih muda lagi. Bahkan secara tidak langsung kepada siapa kalau sekarang kita? Anak didik kita atau siswa-siswi kita. Kenapa bisa jadi miskonsepsi? Coba nanti kita serahkan bersama-sama. Kalau tidak bisa diserahkan oleh saya, ya bersama-sama nanti. Karena terdepan juga saya terpesona ataupun tersadarkan oleh diseminasi Bu Warni. Terus terang betul. Oh iya, seperti itu. Sekarang ya mudah-mudahan yang masih jadi miskonsepsi, oh iya ternyata jawabannya pasti nanti tidak iya ataupun misalnya tergantung dan sebagainya. Lanjut. Yang selanjutnya, nah ini disiplin positif yang sering sekali kita dengar. Salah satunya yaitu dengan menerapkan apa Pak Bu kalau yang sudah kita terapkan ini disiplin positif nih. Pembiasaan, kemudian ada keyakinan kelas dan lain sebagainya. Nah, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau intrinsik. Nah, coba bedanya apa kalau misalnya dari dalam ataupun dari luar? Akhirnya nanti kan nih dilihat di sini tanpa hukuman dan hadiah. Bedanya apa berarti? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah. Iya, kesadaran, betul. Intrinsik itu kesadaran dari diri anak sendiri, tidak ketergantungan dengan apa di sini? Hukuman. Contohnya bagaimana? Dengan hukuman misalnya dulu. Ya, tidak mengerjakan PR
Ya, kemudian ini saya harus mengerjakan PR karena nanti kalau tidak mengerjakan PR pasti dihukum oleh bu guru misalnya, pasti disuruh untuk mengerjakan PR-nya di luar misalnya. Berarti mengerjakan PR anak tersebut belum dari kesadaran atau intrinsik anak itu sendiri, masih tergantung dengan hukuman. Bahkan yang ini nih, lawan dari hukuman yaitu apa? Hadiah. Ini pun ternyata berdampak negatif. Karena apa? Karena masih menimbulkan efek ketergantungan. Suatu saat kalau tidak diberi hadiah lagi, langsung menurun drastis. Seperti itu ya. Yang namanya ketergantungan ataupun belum dari kesadaran dari anak tersebut, ternyata masih ada dampak negatifnya. Seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga di sini tadi sudah dibahas, menumbuhkan kesadaran pada murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Di sini bahkan hadiah tadi. Boleh tidak Pak Bu memberikan hadiah? Pertanyaannya, boleh. Asal bagaimana syaratnya? Bagaimana syaratnya? Boleh? Hadiah atau ada kata lain? Iya, penghargaan. Terus apa lagi? Nah, sejenis atau tidak itu? Pujian, kemudian hadiah, kemudian ada satu lagi apa? Kalau misalnya kemarin nih, anak-anak kelas 1 diberi apa? Piagam misalnya. Itu reward, ada lagi tuh kan? Reward, ada lagi bahasa yang enak didengar sekali. Apa coba? Apa kemarin Bu Warni? Bukan penghargaan. Apa? Blank, malah satu lagi yang enak didengar. Yang enak didengar. Nah, itu nanti kita bahas bersama. Apa perbedaannya antara hadiah, kemudian reward, pujian, dan lain sebagainya. Selanjutnya dibahas keterkaitan dengan yang lain. Ini masih disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin tadi, perbedaannya disiplin dengan disiplin positif, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata dasarnya kalau ingat tentang kata disiplin kan, apa? Satu kata tentang disiplin, ingatnya pasti dalam diri kita patuh, terus apa lagi Pak Bu? Teratur, terus apa lagi? Tertib. Nah, iya itu kata-kata yang berkaitan dengan disiplin. Nah, di sini untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa kira-kira masih bisa menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan? Apa kira-kira? Penyakitnya apa? Karena belum adanya kesadaran. Iya, belum adanya kesadaran di sini bahwa ini masih keterpaksaan ya, betul tadi. Ini saya padahal berangkat sudah ngasih tapi di jalan misalnya ya. Kalau misalkan itu sudah dari kesadaran diri, kemudian di jalan ada halangan, di sini jangan merasa tidak nyaman, ya. Karena apa? Karena ada alasan.
karena ada alasan. Karena dari rumah pun kita sudah kalau merasa dari diri kita sudah ingat untuk oh iya nih saya harusnya berangkat ke SIP misalnya 6:30 dan lain sebagainya, ataupun pada diri anak. Ini juga perlu disampaikan kepada anak bahwa disiplin itu jangan sampai ini disandingkan dengan kata ketidaknyamanan. Karena ini kalau masih ada ketidaknyamanan berarti masih ada unsur ekstrinsik atau dari luar A, B, C dan lain sebagainya yang aturannya hingga ada keterpaksaan sehingga tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, umum dan memiliki motivasi intrinsik. Tuh tadi, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik biasanya oh iya, kamu takut bu guru nangis misalnya, takut bu guru marah, takut temannya marah dan lain sebagainya, itu dari luar. Tapi kalau sudah dari diri atau intrinsik itu sendiri, kesadaran diri. Nah, bagaimana menciptakan ini nih ya, budaya ini ya, motivasi intrinsik itu mudah-mudahan nanti ke depan terjawab seperti itu. Selanjutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi ini sudah jelas di sini, motivasi yang sudah kita ketahui yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Pertama di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, nyambung dengan yang tadi ya, Pak Bu. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik kalau masih takut. Berarti perlu ada hukuman atau tidak? Ayo, makin bingung. Makin bingung tidak Pak Bu? Perlu ada hukuman atau tidak? Perlulah sedikit. Sedikit. Ayo. Ya, Ibu sedang mulai mancing. Bahasanya mungkin bukan hukuman. Apa ya bahasanya? Kira-kira. Kita lanjut dulu ya. Kira-kira nanti ada tidak ya terbahas. Selanjutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pun tidak boleh. Kenapa ya kira-kira? Tuh, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik lagi. Ya. Tuh. Pernah tidak Pak Bu mengalami Bu guru atau Bapak Ibu guru memberikan hadiah, misal besoknya lagi memberikan misalnya pertanyaan saja. Secara tidak langsung anak langsung hadiahnya Bu guru. Sekarang saya tanya, kalau misalkan seperti lambang senyum, kemudian lambang tepuk tangan, apakah itu termasuk ke penghargaan atau imbalan? Penghargaan atau imbalan? Penghargaan. Iya, emoticon ya, yang ada yang nangis. Itu berarti boleh, Pak Bu? Boleh? Boleh. Iya, boleh. Ya. Boleh lah ya, kalau tidak misalnya ya. Nah, ada tambahan lagi, ingat apresiasi lagi ya. Apresiasi. Oh iya, barunya di tengah-tengah. Ya tidak apa-apa. Namanya juga belajar bersama. Nah, selanjutnya
Ini merupakan motivasi intrinsik. Pernah tidak Pak Bu melihat anak-anak didik kita, padahal bukan jamnya piket misalnya, ada di sedang istirahat, menyapu, bahkan bukan menyapu kelas saja, misalnya di halaman. Pernah tidak lihat Pak Bu? Ataupun perilaku-perilaku positif lainnya? Ya, misalnya ucapan sendiri tuh yang 4 kata ajaib gitu kan, seperti mudah, tapi kalau tidak dibiasakan, tadi betul ya, intrinsik itu perlu pembiasaan. Karena kesadaran diri itu ada seperti ini nih. Saya pernah mendengar pembiasaan itu timbul pertama kali oleh paksaan. Betul atau salah kira-kira Pak Bu? Dipaksakan dulu misalnya. Tuh, betul atau tidak? Bisa, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya. Paksaannya berarti ya tolong coba misalkan di awal saja misalkan, sehingga nanti kesadarannya timbul kepada anak didik kita. Selanjutnya, sudah bisa membedakan berarti ya motivasi intrinsik dan ekstrinsik, meskipun tidak dijelaskan. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia ini tadi, baik murid ataupun kita semua, karena semua kita kan manusia. Apa saja itu? Pertama, bertahan hidup. Butuh atau tidak Pak Bu bertahan hidup? Udah jelas ya. Salah satunya kita bekerja, kemudian berangkat ke sekolah ini. Nah, di sini salah satunya misalnya mencari makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Itu salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Setuju ini satu kebutuhan hidup manusia? Iya, iya, setuju ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pernah mendapatkan perlakuan yang tidak adil Pak Bu? Sering. Sering? Sering. Berarti nih kebutuhan ini nih yang tidak terpenuhi. Sekarang anak didik kita saja, pernah tidak melihat anak didik kita ada yang melamun? Sering. Bahkan ada lagi misalnya bukan hanya melamun, sambil memisahkan diri. Ya itu bisa dan harus ditanya oleh kita. Siapa tahu ada salah satu kebutuhan dasar manusia ini yang sudah jelas pasti tidak terpenuhi. Tuh, bisa jadi ini yang kedua. Karena kasih sayang dan rasa diterima itu di sini lihat. Kita itu butuh rasa diterima. Rasa diterima berarti tidak dibeda-bedakan gitu, Pak Bu. Kemudian selanjutnya dipedulikan. Paling tidak enak sekali kalau dikucilkan, ya. Tuh, iya. Kemudian, berbagi. Oh, ya, senang sekali itu kalau kita bisa berbagi. Kemudian bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kelompoknya satu, misalnya ya, bagian dari kelompok misalnya salah satu ya itu jadi dikucilkan lagi nanti. Itu baru satu dari kasih sayang dan rasa diterima. Tuh, kita semua merasa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima tidak Pak Bu? Iya, merasa. Merasa, ya. Alhamdulillah. Keluarga utuh sekolah, keluarga kedua juga alhamdulillah memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak diterima ya tidak ada di sini. Selanjutnya kebebasan. Aduh, ini. Ya, kebebasan di sini. Ada mandiri, berarti mengeksplor kemampuan
pengakuan diri. Misalnya, contohnya Bu Dewi sukanya IT terus misalnya. Nah itu bisa misalkan kalau misalnya bukan di jam sekolah atau di jam mengajar, oh sepertinya ini sedang mengembangkan bakat diri. Tuh ya, biarkan di sana tuh karena di sini ada unsur kebebasan berbeda-beda. Memiliki pilihan dalam hidup juga kan? Hidup juga pilihan, betul tidak Pak Bu? Betul tidak? Iya. Kalau tidak berani memilih, aduh, jangan hidup. Iya. Banyak sekali dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus secara bijak kita mengambil pilihan tersebut. Kemudian mencoba hal baru. Perlu nih, ya, jangan nyaman di zona nyaman misalnya. Iya, perlu nih, misalnya Bu Esi, ya, sukanya misalnya dalam ngobrol seperti ini. Hal barunya apa nih? IT misalnya yang dulu yang benar-benar sekarang masih gaptek. Nah, ya. Coba, ayo kita cari ataupun coba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman seperti itu. Karena itu merupakan kebutuhan dasar kita. Kebutuhan yaitu kebebasan, boleh. Kemudian mampu mengendalikan apa? Dirinya. Di sini ada berarti bebas, tapi mampu mengendalikan diri. Jangan yang tidak, misalnya kita bisa ikuti ataupun tidak kita laksanakan, dipaksakan, ya sama, itu malah jadi dosa besar. Apa? Melukai diri sendiri, hak asasi kita sendiri kalau dipaksakan. Bahkan bukan hak asasi, jiwa, raga bahkan. Pernah tidak Pak Bu, misalnya ada kegiatan, ini padahal tidak suka nih, tapi terpaksa saya lakukan, akhirnya misalnya sakit dan lain sebagainya. Itu dua dosa besarnya. Ya, saya sendiri biasanya itu ya, menyalahi dosa besar, menyalahi melanggar hak asasi diri. Tuh. Itu yang harus kita kendalikan. Tuh. PR bagi saya. Selanjutnya kesenangan. Nah, kalau ada masalah istilah kesenangan di sini, kesenangan berbeda dengan kebebasan. Kalau tadi bebas tadi dengan mandiri, kemudian dengan pilihan dia sendiri. Tapi di sini misalnya kesenangan itu sendiri, misalnya, nah dalam sifat ataupun perilaku, nah di sini ada bermain, kemudian humor, antusiasme. Nah kesenangan ini kalau tidak terpenuhi, ini biasanya yang berdampak negatif sekali. Misalnya anak terutama, kesenangan, kebebasan dilarang sama orang tuanya misalnya. Tuh. Ataupun dilarang sama pak guru-gurunya makan. Ya, tuh, itu catatan bagi kita. Oh iya, nanti akan kita bahas bagaimana. Ya, bagaimana Bu Esi? Kan misalnya ini melanggar aturan misalnya, atau melanggar keyakinan. Semoga ada cara lain nanti untuk menyadarkan anak tersebut supaya kebutuhan dasarnya tidak dirampas oleh kita, ataupun kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Nah, selanjutnya ada penguasaan. Nah, di sini misalnya harga diri, pernah berprestasi misalnya, berkaitan dengan tadi diterima. Kok misalnya padahal saya punya keahlian di bidang ini. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap. Misal ada hal positif, ya jangan prestasi lah. Kalau prestasi mungkin nanti misalnya ujungnya
tidak baik kalau terlalu mau prestasi seperti itu. Misalnya ada hal positif, misalnya ya, kelebihan lah dari diri kita. Manusia itu kan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk misalnya penguasaan ini, di sini ada prestasi juga, misalnya diakui, tuh, didengar. Sekarang hal positif saja, misalnya Bu Nanan misalnya, Bu Nanan gosip biasanya berangkat ya. Tuh. Perlu kita sebagai temannya, nih memberikan apa? Penguasaan atau kebutuhan. Bu, bagaimana hebat ya misalnya. Kapan saya bisa seperti Bu Nanan misalnya, seperti itu kan nanti dalam diri kita ternyata juga penguasaan di sini sudah terpenuhi. Salah satu kebutuhan dasar manusia. Tidak menafikan Pak Bu, semuanya ini butuh. Karena ini manusia, kebutuhan manusia, yaitu kita sendiri. Semuanya, kesenangan, ini, kebebasan, penguasaan, rasa kasih sayang, bahkan bertahan hidup gitu. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, pasti ada yang pincang. Misal saya saja contohnya, misalnya kalau gue sudah diam, misalnya udah diam nih, ada satu mesti kebutuhan gue sini yang tidak terpenuhi. Harusnya sih tidak diperlihatkan misalnya. Tapi ya kita sebagai manusia, itulah kekurangan dan kelebihan, diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya. Begitupun anak didik kita. Bagaimana berarti kita menganalisis kebutuhan dasar anak-anak kita di kelas? Saya yakin setiap hari. Tapi sekarang kalau sudah tahu ini kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, mudah-mudahan lebih sering lagi. Saya yakin kalau seorang guru itu ya benar-benar seperti orang tua di rumah. Ada salah satu anak misalnya yang murung, bahkan nangis, pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu secara berkala, terus-menerus. Pekerjaan yang sepanjang hayat ya mengabdikan diri terhadap murid, seperti itu kemarin yang sudah kita terangkan. Selanjutnya, posisi kontrol atau restitusi di sini. Ada berapa di sini? Ada 4, mulai dari hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, ini mulai terjauh sedikit-sedikit. Hukuman di sini. Hukuman ini cirinya dari sudah saya sedikit-sedikit menyakitkan. Betul tidak Pak Bu? Iya. Iya ya. Sudah mendengar juga hukuman. Tidak nyaman. Ya, sedih, menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, sudah jelas tadi. Kemudian murid takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Ini bisa tidak? Kalau kita memberikan hukuman. Iya. Jadi anak biasanya membuat kesalahan langsung menyembunyikan sekuat tenaga. Karena rasa takut tadi, takut dihukum seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Tuh, setuju tidak ini? Setuju ya? Sekarang penghargaan yang tadi. Pertama, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, bukan tidak benar, ya, betul tidak? Tapi tidak efektif. Nah, kenapa? Nanti kita bahas bersama. Kemudian merusak hubungan. Ada sifat iri. Setuju tidak? Misal ada hadiah, atau penghargaan. Oh iya, ternyata membuat iri teman yang lain. Bu guru, kok saya nggak dapat? Oh, bu guru pilih kasih.
Nah, ternyata ini efeknya. Tuh. Kemudian mematikan kreativitas. Nggak mau saya ke Bu Guru buatnya. Pasti Bu Guru memberikan hadiahnya nanti ke si A. Betul tidak Bu Guru? Seperti itu. Ternyata mematikan kreativitas karena tidak percaya diri tadi. Ada salah satu kebutuhan dasarnya yang dilanggar ataupun dirampas seperti itu. Kemudian menghukum dalam sistem ranking. Jadi terjawab sudah kenapa pemerintah sekarang di kurikulum Merdeka tidak menggunakan sistem ranking. Bisa jadi motivasi, iya, bagi yang mendapatkan ranking. Tapi bagi yang lain, apalagi kalau yang saingan sengit biasanya, tiga besar saingan sengit, tuh seperti itu di sini. Ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya itu, tuh, ya melanggar harga dirinya sendiri itu yang dosa yang besar yang sering kita lakukan. Ingat menghargai orang lain, tapi tidak ingat menghargai diri sendiri. Selanjutnya konsekuensi. Ada konsekuensinya kalau misalnya dalam tata tertib ataupun dalam yang sudah-sudah ataupun dalam keyakinan. Nah di sini penguatan jangka pendek. Ternyata kalau hanya konsekuensi itu berlakunya ataupun kuatnya hanya sementara, sehingga di sini jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, harus terus diingatkan, misalnya harus terus dipantau dan lain sebagainya. Tuh kemudian ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan, ya. Menghormati peraturan. Di sini peraturan ya, bukan keyakinan dan sebagainya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Contoh konsekuensi misalnya, kamu telah melanggar aturan ini, harus seperti ini misalnya langsung. Tidak ada waktu berpikir anak misalnya, tidak ada waktu anak untuk menjelaskan alasannya apa, seperti itu. Kemudian restitusi sekarang. Ini kalau saya waktu pertama Bu Warni diseminasi, jujur kata baru yang kemarin pernah saya kenal seperti itu. Nah kalau sekarang ya tinggal menguatkan saja atau mengingat kembali seperti itu, bahwa restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Ya, saya melanggar, saya ya misalnya bertanggung jawab, kesadaran diri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Pemecahan masalah, kemudian jangka panjang di sini. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, bukan hanya menghormati dirinya sendiri. Teori kontrol dirinya ada di sana. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini luar biasa kalau sudah di posisi ini. Karena dia sendiri sudah siap memperbaiki diri. Kalau kita orang-orang dewasa mungkin secara tidak disadarkan ya, saya seperti ini, tahu salahnya, besok harus seperti apa. Mungkin karena kematangannya sudah teori kontrolnya sudah kita dapatkan. Tapi bagi anak harus kita pakai stimulus dulu, pancingan seperti itu, supaya anak tidak merasa dihakimi atau haruskan seperti itu untuk berubahnya tersebut. Selanjutnya, nah sekarang
Bapak Bu? Kira-kira tadi posisi dari yang keempat itu hukuman, merasa bersalah, kemudian apa lagi tadi? Konsekuensi, kemudian restitusi. Kita sudah berada di posisi mana Bapak Bu? Kira-kira hukuman tidak ya Bapak Bu ya? Insya Allah tidak, sudah tidak ada hukuman-hukuman di dalam kelas. Tidak ada, iya. Saya yakin sudah tidak ada. Yang kedua apa tadi? Penghargaan, iya. Penghargaan tadi, kalau penghargaan secara misalnya hadiah masih ada tidak Bapak Bu memperlakukan seperti itu? Masih, iya. Ya, itu mungkin nanti tidak ketergantungan, supaya tidak ketergantungan mungkin jangan dibiasakan misalnya setiap hari Senin. Nah, karena kalau misalnya setiap hari Senin misalnya itu bisa jadi ketergantungan. Nanti ketika misalnya bumar tidak ada, kemudian saya masuk, nah pasti di sana terlihat efek negatifnya karena di sana masih ketergantungan. Jadi anak kecewa dan lain sebagainya seperti itu. Nah sekarang pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Tadi kan yang luar biasa di restitusi ya Pak Bu. Sehingga di sini dijelaskan bahwa kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh, ya. Kembali pada dirinya mereka, tidak ada kebutuhan ataupun karakter yang dirampas. Misalnya pernah tidak layangan, misalnya ini apa, buat mainan ini apa, kapal-kapalan di dalam kelas kemarin main bola di dalam kelas. Makanya saya terapkan restitusi kemarin langsung. Ya, karena memang itu kesenangan anak-anak seperti itu. Ya, perlahan kita rubah kesadaran mereka dengan ini restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Setuju tidak Pak Bu? Tidak menebus kesalahan. Kemarin saya merasa bersalah. Misalnya, sekarang saya mau baik misalnya. Nah itu masih menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Kalau dari belajar dari kesalahan, ya kemarin saya berangkat kesiangan karena tadi malam misalnya main HP dan lain sebagainya. Berarti saya sekarang supaya tidak kesiangan misalnya. Itu kalau dalam kita, mudah-mudahan itu timbul di diri anak didik kita seperti itu. Yang dimaksud dengan belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ada tidak Bu, Pak, misalnya anak yang sama kita itu takut melihat kita juga takut misalnya. Dan misalnya gurunya tidak berangkat, kebalikannya. Boleh. Alhamdulillah. Tuh, iya. Karena berarti ini nih, ada hal yang masih kita langgar, dosa besar yang kita lakukan, sehingga ini tidak memperbaiki hubungan kita dengan murid dan lain sebagainya. Tawaran bukan paksaan. Nah ini, jadi ketika untuk menggiring untuk memperbaiki dirinya, bukan paksaan. Kamu harus berdiri di depan kelas misalnya, sampai pulang. Itu kalau zaman dulu ya, kalau hukuman. Sekarang ditawarkan. Seperti apa tawarannya nanti? Ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Anak diri kita manusia, kita juga manusia. Melihat pada diri kita. Oh iya, kita juga pernah menjadi anak kecil seperti itu. Enak sekali pokoknya kalau sudah melihat ke dalam diri kita. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini dia. Seperti kemarin tamak ya
bermain bola kan di sini. Ya karena kesenangannya itu di sana. Tuh. Misalnya lagi ada yang sawal naik ke tembok, nah itu langsung tak restitusi juga kemarin. Ternyata ya karena memang ada kesenangan. Nah, di sini cara merubahnya, nah di sini tawaran bukan paksaan. Ada salah satu tindakan yang mendasari, tanya alasannya, jangan sampai kamu salah, ya. Sekarang juga misalnya ulang misalnya seperti itu. Saya pernah seperti itu dulu. Ya. Dan itu dosa besar yang saya lakukan. Nah, dosa besar pendidikan seperti itu. Ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Mengenali karakter anak itu yang benar-benar harus kita hargai. Ya, bagaimana kita menerima karakter yang berapa? 20. Yang paling banyak berat misalnya 25, ada yang sampai 30, yang karakternya itu sebanyak itu. Ada yang diam diri, ada yang suka ngomong terus kan, dan lain sebagainya. Yang harus kita terima. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, tadi ya berarti keluarnya bukan dengan hukuman, karena hukuman tadi terbukti bukan menjadi solusi, tapi jadi masalah baru. Seperti itu. Lanjut. Nah, perbedaannya di sini. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR, ada tidak babu? Sering. Contoh di hukuman sekarang, contohnya seperti ini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, misalnya itu kalau hukuman. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Pernah dilakukan tidak babu? Saya sih pernah. Sebelum tahu, nah sekarang jujur. Ataupun kalau bukan marah ya, misalnya dikerjakan di luar kelas yang berupa hukuman. Misalnya kalau tidak yang yang tidak dibawa, pulang sekarang juga, misalnya seperti itu. Itu sudah masuk ke hukuman. Karena di sini ada guru marah, jadinya seperti itu. Kedua, di restitusi di kasus yang sama ya Pak Bu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Menanyakan keyakinan mana yang kamu langgar misalnya. Jadi digiring ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tuh di sini. Sehingga nanti pun bukan hanya mereka atau anak tersebut yang merasa dihormati. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau konsekuensi di sini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan. Kemarin kan misalnya PR-nya 10, sekarang 30 nomor. Itu kalau yang konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Iya, guru tegas. Kemudian siswa juga menghormati peraturan. Nah, berarti sudah jelas. Berarti kita harusnya di posisi mana Pak Bu? Di posisi mana? Restitusi? Kenapa? Alasannya harusnya betul ya. Pokoknya materi ini pokoknya dosa besar diri kita itu keluar semua, diakui semua, harus diakui, pengakuan diri seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kan ada perbaikan sedikit demi sedikit. Ya, posisi kita sekarang harusnya berada di restitusi, digiring. Bagaimana caranya?
belajar bersama. Lanjut. Sebelum lanjut, ya string dulu. Di pause dulu coba. Ya, stringin dulu lah, biar saya tidak ini. Pakai itu. Yo, stringin dulu, berdiri. Ya. Kembalikan ke depan. Kelihatan kayak di sini boleh ya? Di sini boleh. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, like a gummy bear. I'm a jelly bear. I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy, gummy, jam, I'm singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Pointing, 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 Jadi bear. Tadi apa? Pausnya ikut nggak? Ikut tahu ya. Nah selanjutnya bisa lanjut kembali. Bisa sambil mau dihabiskan sambil makan juga boleh. Udah lapar mesti. Nah sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Ya ada 5 di sini. Mulai dari penghukum tadi, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lanjut. Nah, kita bahas satu persatu. Perbedaan penerapan 5 kontrol restitusi ini. Lihat misalnya di kasus siswa tidak memakai atribut dengan lengkap saat upacara bendera. Misal perbedaannya. Penghukum misalnya seperti ini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Seperti itu. Nah kalau penghukum, kalau sekarang yang membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru bilang harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, langsung berikan. Seperti itu, merasa bersalah. Seperti itu. Yang ketiga, ini posisi sebagai teman kita. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak boleh lah, tidak apa-apa lah, tidak pakai misalnya. Di sana kita malah yang mengalah seperti itu, karena ingatnya posisinya sebagai teman. Kali ini tidak apa-apa, besok jangan lagi ya. Itu seperti itu. Posisi sebagai teman. Sebagai pemantau sekarang, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Enak didengar. Iya masih enak, sudah enak. Tuh, ya. Terus yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya ditanya dulu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, digiring terus supaya dengan kesadaran dirinya dia mengucapkan apa yang dia akan lakukan. Seperti itu. Nah, kira-kira sekarang di kelas kita kalau ada masalah anak-anak, kita sudah di posisi mana, Pak Bu? Teman. Iya, iya, betul. Iya.
besok jangan lagi ya. Seperti itu. Besok aduh guru panik. Besok pakai kayak gitu lagi. Iya. Iya, tahu tidak tahu aturan. Iya. Yo, yang mana lagi ayo? Tidak ada pengumum, tidak ada ya Pak Bu. Saya yakin tidak ada ya. Pembuat rasa bersalah kadang jujur saya pernah melakukannya. Ya. Ini trik-trik katanya supaya merasa bersalah. Enggak, padahal itu tidak akan merubah karakter anak. Bahkan malah menjadi merasa bersalah. Jadi minder nantinya. Takut merasa disalahkan, takut berbuat salah kembali seperti itu nanti, seperti itu. Ya, yang disarankan ataupun yang dianjurkan ini posisinya ini dua, pemantau dan manajer. Syukur-syukur nanti kita bisa di posisi manajer. Ya, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya coba? Nah, nanti nih salah satu caranya saya tanya di sini, kita kan sudah membuat keyakinan kelas tiap kelas ya Pak Bu, bahkan sudah berapa tahun ke belakang seperti itu. Nah sekarang saya bertanya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Dulu kan ada tata tertib seperti itu. Sekarang di sini ada jadi keyakinan kelas. Kenapa alasannya coba Pak Bu? Nah, ya. Satu pihak, betul. Perbedaannya keyakinan dengan peraturan atau tata tertib. Tata tertib kan dibuat oleh sekolah biasanya, betul tidak Pak Bu? Atau peraturan langsung dibaca, bahkan untuk 5 tahun ke depan misalnya masih bisa digunakan, betul tidak? Tapi kalau keyakinan kelas, istilahnya nanti ditinjau kembali. Kemudian perbedaan yang paling mendasar yaitu dilakukan dengan dua belah pihak, kita dan siswa. Jadi tidak boleh memaksakan kita seperti itu. Pertamanya juga dari mimpinya di dalam kelasnya mau seperti apa, seperti itu. Pertamanya kan bermimpi anak-anak, silakan seperti itu. Sehingga itu nanti disepakati bersama sampai ke konsekuensinya. Kenapa harus sampai ke konsekuensinya? Karena supaya kembali bahwa konsekuensinya itu atas dasar hasil kesepakatan. Tidak jadi timbul misalnya kalau tidak dengan konsekuensinya bisa menjaga kebersihan kelas, misal seperti itu. Ya. Terus ada anak yang tidak menjaga kebersihan kelas. Timbullah kita tadi dengan segitiga restitusi misalnya. Kita mau mengembalikan kemana ke anak kalau tidak ada konsekuensi di peraturan atau keyakinan kelas. Seperti itu. Misalnya lagi piket, kalau piket berarti masuk ke kebersihan tadi. Atau belajar yang menyenangkan misalnya. Dan lagi mendasarnya itu karena dibuat oleh kita guru dan murid, itu pun bukan berlaku bagi murid saja, tetapi bagi guru juga kita. Sehingga nanti kita renovasi bersama, karena saya juga karena baru paham seperti itu. Nanti ada yang berlaku untuk murid, berlaku tidak juga untuk guru, ditulis yang di bagian guru seperti itu. Lanjut supaya kita lebih paham tentang keyakinan kelas. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau tata tertib yang dulu hanya ditempel, lewat, dibaca tidak, seperti itu. Hanya kita sebagai langsung menghukum, itu lihat tata tertib, baru tahunya seperti itu kan. Itu.
Nah, contohnya tentang penggunaan helm. Nah, kira-kira kalau penggunaan helm, saya tanya Pak Bu, penggunaan helm itu kira-kira manfaatnya untuk apa? Iya, keselamatan. Terus lagi, apa lagi? Biar tidak ini ditilang misalnya ya lagi. Ya, pertama ya biar tidak ditilang. Padahal yang lebih mendasar itu tadi tentang keselamatan seperti itu. Bukan takut ditilang dan lain sebagainya. Nah, iya atau peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikannya, ya? Apa nilai kebajikannya dari yang kita buat bersama-sama itu? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar begitu serangkaian. Jadi tidak menjadi takut, ya, karena sudah tahu maknanya bersama-sama, tahu nilai kebajikannya. Sehingga peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya ini, kalau misalnya hanya tulisan saja dari sekolah ditempel, kan tidak tahu kenapa diberlakukan tata tertib ini misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas, nah, kita harus mendiskusikan lagi apa kebajikannya, nilai kebajikannya seperti itu. Kemudian apa dampaknya dan lain sebagainya. Sehingga nanti anak mematuhi keyakinan kelas itu, tahu tujuannya, alasannya kenapa seperti itu. Selanjutnya, nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini tadi sudah disampaikan di awal oleh buku kepala sekolah tadi. Lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya bagaimana Pak Bu? Abstrak apa Pak Bu? Jelas. Jadi kata-katanya itu misalnya tidak misalnya seperti ini. Dalam tata tertib kan biasanya berangkat sekolah 30 menit sebelum pukul 7 misalnya. Ya, itu kan peraturan biasanya seperti itu tata tertib. Atau tidak boleh berkuku panjang. Nah, tapi kalau keyakinan di sini misalnya menjaga kebersihan diri misalnya. Tuh, ini masuk ke universal di sini tadi. Sehingga syarat yang selanjutnya tidak dibuat terlalu banyak. Supaya apa tujuannya? Agar mudah diingat. Tadi mengenai kelas yang bersih ataupun piket, masuknya ke menjaga kebersihan kelas. Seperti itu. Diumumkan, diuniversalkan. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Iya, itu sudah jelas. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sudah jelas. Ya, tadi sudah disampaikan. Tidak boleh amalannya apa tadi, melarang, jangan dan sebagainya. Jangan, tidak boleh seperti itu. Kata-kata kalimatnya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Dia bedanya tadi. Kenapa keyakinan? Bukan peraturan. Ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Tidak dipasang seperti tata tertib tahun 2020-2021. Tinggal ganti tahunnya saja, misalnya tempel lagi, tidak. Keyakinan kelas ditinjau ulang. Boleh misalnya sama, boleh kalau misalnya itu ya masih berlaku, masih relevan dengan siswa-siswa ataupun sesuai dengan keinginan ataupun impian anak-anak di dalam kelas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini sudah next. Selanjutnya, tahapan ini semuanya sudah paham ya? Saya yakin semuanya. Kalau saya ingatkan, didokumentasikan dalam pembuatan keyakinan kelas itu didokumentasikan. Karena di PMM juga ada ininya, PMM. Sekarang
Dari restitusinya juga sudah paham bahwa ini adalah jalan keluar atau solusi terbaik kita sebagai manajer seperti itu. Nah, stabilitas pertama tahapannya yaitu segitiga. Tiga itu maksudnya kan ada 3 tahapan. Pertama itu menstabilkan identitas. Contoh ya yang harus dipahami ataupun dilewati prosesnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi misalnya anak misalnya ketika sudah di depan kita, tidak apa-apa berbuat salah. Guru juga pernah dulu bisa seperti itu. Oh jadi anak ya merasa tidak ditodong langsung takut seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna sudah jelas. Kemudian saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya kembali ke diri tadi. Kembali ke diri kita. Diri kita juga dulu kita pernah kecil ataupun pernah sekolah di SD masa anak-anak seperti itu. Kemudian tidak mencari siapa yang salah. Bilang misalnya Bu Guru di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi Bu Guru hanya ingin mencari solusi. Nah seperti itu kan enak misalnya didengar seperti itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu, kamu boleh misalnya berhak bermain kembali ke kebutuhan dasar, bermain di dalam kelas bola. Tapi selanjutnya ada tahapan selanjutnya. Setelah itu sudah menstabilkan identitasnya, oh iya merasa tidak dituduh seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalnya kira-kira keyakinan apa yang Tama langgar misalnya. Karena kan kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai yang sudah disepakati. Ini jadi segitiga restitusi ini kembalinya muaranya ke keyakinan kelas seperti itu. Makanya ini benar-benar harus dibuat di awal tadi keyakinan kelas. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ditanya dulu misalnya siapa tahu mau jadi pemain bola dunia misalnya ataupun jadi pemanjat tembok dan lain sebagainya. Ditanyakan. Jadi merasa yakin, merasa dia itu oh iya saya misalnya punya kelebihan seperti ini diakui, ya, tidak disalahkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita play bersama langsung untuk memantapkan praktek segitiga restitusi. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siapa? Sudah lama dapat Sarah?
kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tahapan segitiga restitusi yang dilakukan sehingga anak merasa tidak dihakimi atau disalahkan, tapi dengan sendirinya dia atau mereka itu menggiring apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu tahapannya. Makanya segitiga restitusi. Nah, di sini kemarin yang bermain bola, kemudian yang naik tembok. Saya juga bertahap seperti itu, sedang menerapkan segitiga restitusi tersebut. Lanjut. Nah, terakhir refleksi. Refleksi di sini biar adil. Coba diklik di sini ada linknya kayaknya benar. Klik gambarnya. Refleksi itu tadi ada 4 tahapan seperti itu, ada mulai dari peristiwa, kemudian perasaan, kemudian nanti tindak lanjut yang akan dilakukan seperti itu. Supaya lebih adil, saya acak nanti ya dengan ke bawah coba. Arisan asik, boleh duit. Arisan. Siap. Tulis dulu. Semua nama. Biar apa ya? Menyampaikan nanti mulai dari peristiwa. Refleksi itu kan yang saya laksanakan sekarang. Yang namanya refleksi itu harus kita lakukan ya supaya saya juga mendapatkan tadi masukan dan lain sebagainya, kemudian ataupun kesimpulan akhir dari pemaparan yang saya lakukan di sini
supaya nanti juga tahap selanjutnya mau seperti apa nanti seperti itu, atau ilmu-ilmu baru yang didapatkan dari pemaparan tadi bisa disampaikan. Lengkap? Ke bawah. Nah ini, start. Yo, geser terus, klik. Peristiwa dulu, refleksi. Ya hari ini coba sebentar sebentar. Gak mau sebentar, gak apa-apa. Di sana gak apa-apa. Enggak. Iya. Bumat aja. Buat. Udah datang. Yo lagi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kaitan dengan refleksi tadi yang disampaikan ada model 4F, 4F atau 4P ya? 4P ya? 4F ya, ada friend, kemudian fact. Di sini yang perlu saya jawab memang Pertama dulu, peristiwa dulu. peristiwa. Untuk peristiwa hari ini yang dialami yaitu tentunya kita melaksanakan kegiatan komunitas belajar di SD Negeri 1 Karanganyar, di mana materi yang dibahas adalah terkait dengan budaya positif. Nah, ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Bu Kurniasih, diantaranya ada terkaitan dengan hukuman, kemudian ada penghargaan, kemudian ada segitiga restitusi, dan kita juga tadi dipaparkan terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Mungkin itu peristiwa yang dialami hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya satu lagi. Perasaan boleh. Perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kaitan dengan 4F ya, jadi perasaan saya ya. Iya. Mana ya perasaannya? Ya, bisa bahasa perasaan. Ya, saya secara pribadi hari ini ya, ketika saya mengikuti kegiatan ini excited lah, luar biasa ya. Ternyata ada banyak hal baru seperti restitusi itu jujur saya memang baru tahu, walaupun memang mungkin secara istilah kita baru mendengar, dan secara itu kita mungkin melaksanakan ya, tapi baru sedikit, tapi oh ini yang namanya restitusi. Kita sebagian pasti melaksanakan sedikit, kebanyakan nah ini konsekuensi dan lain sebagainya ya kan ya, restitusinya sedikit tapi konsekuensi itu kadang lebih banyak ya. Terus mungkin masih ada yang penghargaan seperti itu pasti kita mengalami semua, tapi saya merasa sangat senang karena hari ini saya mendapat pengetahuan baru, dan semoga kedepannya saya bisa mengaplikasikan apa yang saya terima materi tentang disiplin positif hari ini yang disampaikan oleh Ibu Kurniasih. Terima kasih, itu saja. Terima kasih, sudah dilanjutin arisannya lagi waktu. Dan kembali ke tadi, selesai dengan berakhirnya refleksi tadi, mulai dari peristiwa kemudian perasaan. Closing dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini ada quotes yang harus saya juga termotivasi dari ini.
Disiplin diri adalah untuk kebebasan, bebas dari kemalasan dan kelesuan. Nih, disiplin diri kita ini kesini masing-masing. Kebebasan dari harapan dan tuntutan orang lain. Berharap itu ya tuntutan ya. Tuntutan orang lain. Kebebasan dari kelemahan dan ketakutan dan keraguan. Ini untuk diri kita sendiri. Disiplin diri memungkinkan seseorang merasakan individualitasnya, kekuatan batinnya, bakatnya. Dia adalah tuan dari budak pikiran dan motivasinya. Ya, jadi pengawasan tadi bisa jadi tuan karena apa? Karena kita sendiri yang bisa mengontrol itu semua. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Kami kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Kelebihannya itu ya dari ilmu bersama-sama yang sudah kita pahami bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.